Halo guys, kembali lagi dengan saya Yuli Ayu Tanpa Malu, mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi Manado dengan NIM 190610171. Saya dari kelompok 12, mata kuliah Manajemen Operasional dengan dosen pengajar Dr. Magdalena Wulur SEMM dengan kakak mentor Kak Aldi, Kak Jeremy, dan Kak Marta. Di video kali ini saya ingin membahas tentang kaitan integritas diri dan manajemen operasional. Nah, pasti kita semua pernah mendengar kata integritas. Jadi, apa sih integritas itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian integritas adalah mutu sifat atau keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Fungsi integritas itu ada dua, kognitif dan afektif. Kognitif itu meliputi moral dan diri sendiri. Kalau afektif itu meliputi hati nurani dan harga diri. Nah guys, masih banyak yang bingung antara kredibilitas dan integritas. Memang kedua istilah ini memiliki kesamaan yang sama, yaitu mencapai kepercayaan. Nah, bedanya kredibilitas lebih ke kemampuan otak, olah pikir, yaitu intelijensia, keterampilan, dan hard skill. Sedangkan integritas lebih ke kemampuan hati nurani, yaitu ketulusan, kejujuran, komitmen, dan sebagainya. Jadi guys, KPK merilis 9+1 nilai integritas, yakni jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil, serta sabar. Yang pertama, jujur. Jujur merupakan sikap yang memberikan kata-kata atau informasi sesuai dengan apa yang terjadi. Di dalam manajemen operasional, sikap ini tentulah sangat-sangat diperlukan. Contohnya, di saat kita memasarkan produk yang telah kita buat kepada konsumen, kita harus memberitahukan kualitasnya yang sebenarnya kepada konsumen agar ekspektasi konsumen sama dengan realitanya, agar konsumen dapat percaya dan citra perusahaan dapat terjaga. Yang kedua, peduli. Peduli merupakan sebuah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan, atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Yang ketiga, mandiri. Mandiri adalah suatu sikap untuk tidak menggantungkan keputusan kepada orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan permasalahan. Kemantapan diri, orang yang mandiri percaya terhadap kemampuan diri dan masa depan penuh optimis. Menurut saya, sikap mandiri sangat berhubungan dengan tanggung jawab. Mengapa? Tentunya dalam lingkungan pekerjaan kita saling bergantung. Tapi, tanggung jawab masing-masing sangatlah besar. Kita dituntut untuk menyelesaikan tanggung jawab atau tugas yang dibebani kepada kita dengan tidak bergantung atau menyusahkan orang lain. Yang keempat, disiplin. Disiplin adalah suatu bentuk tindakan mematuhi dan melakukan sesuatu sesuai dengan nilai-nilai dan aturan yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Teman-teman, di dalam setiap perusahaan tentunya tertanam sebuah aturan-aturan yang berlaku. Nah, peraturan dibuat untuk dipatuhi agar visi misi perusahaan dapat tercapai. Contohnya disiplin waktu. Saya mengambil contoh ini dikarenakan masalah umum yang sering dijumpai dalam bekerja ialah permasalahan waktu. Dengan tidak disiplin waktu, maka otomatis proses pekerjaan yang telah ditata rapi pasti jadi kacau kan? Jadi kita harus disiplin agar waktu yang tidak terbuang-buang dan menyelesaikan tugas tanggung jawab tepat sasaran. Yang kelima, tanggung jawab. Tanggung jawab sudah dibahas beberapa kali dari awal, karena tanggung jawab punya peran yang sangat penting. Jadi tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul, dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Nah, dalam manajemen operasional, amanat, arahan, delegasi, instruksi, perintah yang telah diberikan tentunya harus dikerjakan. Contohnya, jika kita diperintahkan membuat atau mengerjakan 200 produk di hari yang sama, maka apapun yang terjadi dengan keadaan apapun, kita harus menyelesaikannya. Yang keenam, kerja keras.
Kerja keras adalah sikap yang bersungguh-sungguh tanpa mengenal kata lelah dan tidak pantang menyerah dan tidak akan berhenti bekerja sebelum target atau tujuan tercapai. Contohnya saya kaitkan dengan contoh yang ada di tanggung jawab, yaitu menyelesaikan 200 produk. Bagaimana kita menyelesaikannya tanpa kenal kata lelah dan berhenti ketika kita menyelesaikan 200 produk tersebut. Yang ketujuh, sederhana. Sederhana adalah sikap yang lugas, apa adanya, tidak melebih-lebihkan, tidak tinggi, dan tidak rendah. Misalnya saat kita bekerja, kita menggunakan pakaian yang sederhana dan nyaman, tentunya akan membawa suasana yang nyaman dalam lingkungan pekerjaan. Yang kedelapan, berani. Berani adalah sikap yang tidak takut berkata tidak dan membela kebenaran. Nah, teman-teman, contohnya kita sebagai karyawan melihat atasan kita melakukan sebuah kesalahan atau kecurangan, kita jangan segan-segan untuk menegur agar kesalahan tersebut dapat diperbaiki. 9. Adil. Adil merupakan sebuah sikap jujur atau sikap yang tidak berpihak kepada pihak tertentu. Contohnya, saya ambil dengan pengalaman saya sendiri, waktu saya ditempatkan di sebuah kantor saat saya praktek kerja lapangan, saat SMK, saya tidak pernah merasa sedikit pun ketidakadilan, walaupun hanya saya seorang siswa di kantor tersebut, saya tidak pernah dibeda-bedakan. Contohnya di saat mau makan bersama, saya selalu diajak, walaupun saya hanya seorang siswa PKL, tetapi saya dianggap karyawan di kantor tersebut. Yang ke-10, sabar. Sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Contohnya saya ambil dari pengalaman kerja saya juga. Jadi kan hanya saya seorang siswa di tempat kerja tersebut. Dan tentunya saya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bawah rata-rata dari kakak-kakak dan senior-senior yang ada di tempat kerja tersebut. Dan saya harus sabar setiap harinya belajar hal baru, belajar skill baru, hingga saya dapat menyelesaikan dan melaksanakan setiap tugas yang diberikan kepada saya. Tambahan, saya pernah mendengar pepatah tentang sabar, yaitu sabar prosesnya pahit tetapi buahnya manis. Sekian dari saya, kiranya kita semua dapat menambah wawasan dan dapat menjadi manusia yang berintegritas. Indonesia, laskarnya Ibu Pertiwi.